Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa udah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, coba semuanya, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik, buat anak-anak ibu semuanya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat untuk kita semua. Nah, coba ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Iya, berdoa, kita mulai ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, oke, baik. Bagi anak-anak ibu semuanya, apa sudah mengisi absen? Nah, coba bagi yang belum, tolong diisi absennya ya nak, di grup WhatsApp kita. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti pelajaran kita hari ini, tolong diberitahukan kepada ketua kelasnya atau kepada teman-temannya bahwa berhalangan atau tidak dapat hadir pada pertemuan kita kali ini. Nah, ibu beri waktu 15 menit untuk mengisi absennya ya nak. Baik, Bu. Nah, jika sudah, kita masuk ya ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini ialah tentang bunyi benda, Nah, tujuan kita mempelajari bunyi benda ini yang pertama ialah anak ibu dapat menjelaskan pengertian bunyi benda. Dan yang kedua, anak ibu dapat menyebutkan macam-macam ragam bunyi benda. Dan yang ketiga, anak ibu dapat menganalisis bunyi benda di sekitarnya. Dan yang keempat, anak ibu dapat mempraktekkan contoh ragam bunyi benda. Nah, apa itu bunyi benda, nak? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, di sekitar kita ada banyak bunyi. Coba pasang telinga anak ibu dengan baik-baik. Mungkin terdengar suara angin tertiup, atau suara langkah kaki orang, atau suara burung berkicau. Nah, di kelas 1 kita belajar tentang bunyi. Ada bunyi dari tubuh kita, ada bunyi dari hewan, ada bunyi dari benda alam seperti batu, juga bunyi benda buatan manusia. Sumber bunyi benda mati berbeda-beda, ada benda yang berbunyi sendiri. Biasanya benda ini memiliki mesin. Nah, jadi benda mati itu memiliki bunyi, biasanya dia yang memiliki mesin, seperti bunyi jam alarm atau jam weker. Terus ada bunyi seperti mainan. Mainan tersebut memiliki baterai dan bisa berbunyi.
Dan juga ada benda yang berbunyi saat dipakai, benda lainnya berbunyi saat dipukul. Kita membuat benda-benda itu berbunyi. Contohnya benda-benda seperti kita memukul sesuatu, sepertinya benda ini bisa mengeluarkan bunyi. Contohnya ibu memegang palu atau tokok paku, lalu kita memukul paku tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan bunyi benda yang saat dipakai dia mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi benda itu beragam, ada yang keras dan lemah, ada juga yang panjang dan pendek, ada yang berbunyinya yang tinggi dan rendah. Nah, dan sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu ragam bunyi benda. Nah, kita masuk ke bunyi benda yang panjang ya. Nah, ada beberapa benda yang bisa berbunyi dengan panjang. Contohnya seperti ini. Nah, contoh yang pertama itu ialah jam weker. Nah, anak-anak ibu bisa mendengarkan ya. Contoh jam weker tadi, ia bisa berbunyi dengan panjang. Dan yang contoh lainnya ada apa? Yang contoh lainnya ada seperti bunyi kereta api atau bunyi corong kereta api. Seperti ini. Nah, bunyi corong kereta api itu sangat panjang. Nah, apakah anak-anak ibu pernah mendengar nyanyi lagu kereta api? Nah, jika pernah, mari kita nyanyi bersama ya. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semua turun. Nah, itu tadi contoh bunyi benda yang panjang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bunyi benda yang pendek. Nah, contoh bunyi benda yang pendek itu ialah seperti bunyi lonceng sekolah. Seperti ini. Nah, itu tadi ialah bunyi suara lonceng sekolah, yaitu yang berbunyinya dengan sangat pendek. Nah, yang ketiga, ada juga bunyi benda yang sangat keras. Contohnya seperti balon meletus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang keempat, yaitu ada bunyi yang sangat perlahan. Bunyi yang sangat perlahan ini sampai kita tidak bisa mendengarnya. Seperti apa? Contohnya yaitu seperti suara kita membalikkan buku. Contohnya seperti ini. Nah, suara itu ialah suara yang sangat perlahan. Contoh yang lainnya yaitu seperti suara kipas angin. Nah, suara kipas angin ini ialah juga termasuk suara yang sangat perlahan atau bunyi yang sangat perlahan hingga kita tidak bisa mendengarnya.
Nah, itu tadi contoh bunyi-bunyi yang suara perlahan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke suara bunyi yang tinggi. Suara bunyi yang tinggi ini seperti suara yang berbunyi melengking, keras, dan nyaring. Nah, contohnya yaitu suara seperti bunyi peluit, peluit tukang parkir, atau peluit olahraga. Nah, contohnya seperti ini ya. Peluit panjang 1 kali, artinya berjalan. Peluit pendek 1 kali, artinya berhenti. Peluit panjang 2 kali, artinya berlari. Peluit pendek 2 kali, artinya berbalik arah. Peluit pendek terus-menerus, artinya melompat-lompat. Nah, peluit itu bunyinya sangat tinggi, sangat keras, hingga telinga kita bisa sakit mendengarnya. Nah, itu tadi contoh bunyi yang suaranya tinggi ya, yang bunyinya tinggi atau melengking. Nah, ada juga bunyi benda yang sangat besar namun perlahan. Contohnya seperti suara bunyi mobil. Nah, contohnya seperti ini. Suara bunyi mobil itu ialah sangat perlahan, namun suaranya besar atau bunyinya besar. Nah, mobil tersebut termasuk ke bunyi benda yang sangat perlahan. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan bunyi benda? Nah, pasti anak ibu sudah paham karena bunyi benda ini kita bisa mendengarnya di mana saja kita berada. Pasti kita mendengarkan bunyi, contoh bunyinya itu seperti bunyi keras, bunyi perlahan, bunyi yang perlahan namun besar, bunyi yang melengking. Nah, semuanya anak-anak ibu pasti sudah paham ya. Nah, jika ada yang tidak paham, coba bertanya. Siapa yang mau bertanya? Nah, jika tidak ada yang bertanya, ibu kasih tugas ya. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak ibu coba cari macam-macam benda yang bisa mengeluarkan bunyi, mau di rumah atau di tempat bermain. Coba anak-anak ibu nanti tulis dan kumpulkan di WA grup kelas kita. Jangan lupa di scan ya nak ya, biar jelas, minta bantuan orang tuanya. Dan dikumpulkan 3 hari lagi. Nah, ibu kasih waktu 3 hari lagi untuk mengumpulkannya. Nah, pasti anak-anak ibu semuanya sudah tahu ya dan sudah paham. Nah, jangan lupa dikumpulkan di WA grup kelas kita ya. Nah, karena materi kita sudah habis. Nah, kesimpulan kita hari ini, kita telah banyak belajar tentang bunyi benda. Nah, alhamdulillah pasti semua anak ibu semuanya sudah paham tentang bunyi benda, dan anak-anak ibu semuanya bisa mendengarkan bunyi benda dimanapun anak ibu berada. Seperti suara jam, bunyi telepon, jam berdering. Begitu banyak ragam bunyi di sekitar kita. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, nah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini ya. Dan jangan lupa anak ibu mengerjakan tugasnya yang ibu beri tadi, dan ibu kasih waktunya 3 hari untuk mengumpulkan. Dan jangan lupa juga untuk membaca materi kita minggu depan ya. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dan kita berdoa bersama-sama. Coba ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa bersama ya. Doa setelah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Nah, karena materi kita sudah selesai, nah semoga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.